Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Fitri di channel YouTube Ilmu Manis. Ibu rumah tangga yang senang masak, senang baking, dan share kegiatan sehari-hari. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya. Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dilimpahkan rezeki yang turah-turah. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya mau share lagi ide jualan untuk ibu rumah tangga seperti saya ya teman-teman. Di sini saya mau share resep risol mayo, dan untuk modal serta keuntungan yang didapat akan saya tuliskan di description box ya teman-teman. Kita langsung aja ke videonya. Di sini saya sedang merebus telur ya teman-teman. Saya menggunakan 5 butir telur. Untuk telurnya jangan lupa ditambahkan 1 sendok makan minyak goreng agar pada saat kita mengelupas itu tidak lengket. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman caranya untuk mengelupas telur. Alhamdulillah ini nggak lengket karena tadi saya sudah tambahkan minyak goreng. Harus hati-hati ya teman-teman agar tidak compel atau terpotel gitu si telurnya. Nah seperti ini. Telurnya sudah saya selesai kupas, akan saya sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membuat saus mayonesnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan merek dari Mamayo agar rasanya itu sama dengan risol mayo yang terkenal itu ya teman-teman. Dan ini harganya itu satu bungkus 25.000 yang ukuran 1 kilo ya teman-teman. Tapi tidak saya gunakan semua, saya hanya menggunakan 500 gram saja. Agar rasa saus mayonesnya tidak terlalu asam, maka saya tambahkan susu kental manis ya teman-teman. Biasanya saya menambahkan 2 saset susu kental manis untuk ukuran 500 gram mayones, atau disesuaikan dengan selera teman-teman. Dan ini saya kan tidak menggunakan yang saset ya teman-teman, saya menggunakan yang kaleng. Jadi saya kira-kira aja, saya sesuaikan dengan rasa manis yang saya inginkan. Saya mau coba dulu rasa mayonesnya, rasa saus mayonesnya maksudnya. Dan ini udah oke banget ya teman-teman, rasanya udah enak. Untuk isian berikutnya saya ada beef burger ya teman-teman. Saya menggunakan beef burger Hemato. Ini isinya 10, ukuran yang besar, harganya cuma 10.000 aja teman-teman. Untuk beef burgernya tidak saya gunakan semua ya teman-teman, karena saya kan membuat risol mayonya hanya 40 pieces. Jadi saya menggunakan beef burgernya cukup 5 keping aja teman-teman. Nanti kan untuk 1 keping itu dibagi lagi 8 ya teman-teman. Jadi 8 kali 5 itu 40, jadi pas ya. Setelah beef burgernya dipotong-potong, dan selanjutnya akan saya masak dulu ya teman-teman. Karena kalau tidak dimasak itu kan nanti pada saat dimakan itu terasa mentah ya teman-teman, gak enak. Jadi kalau misalkan kita masak dulu beef burgernya, rasa si risol mayonya itu bakalan enak gitu teman-teman. Beef burgernya itu bakalan gurih gitu ya, nggak bau daging mentah. Dan setelah beef burgernya itu matang, kita pindahkan ke mangkok yang lain sampai suhu panasnya itu turun. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Tahap selanjutnya saya akan membuat kulit risolnya ya teman-teman. Saya menggunakan setengah kilo atau 500 gram tepung terigu. Ini tepung terigunya saya menggunakan tepung terigu protein sedang atau protein rendah juga boleh ya teman-teman. Untuk mengaduk kulit risolnya di sini saya menggunakan chopper ya teman-teman. Tapi dikarenakan chopper saya ini kan kecil ya teman-teman, bukan chopper yang besar, jadi saya ulangi itu sebanyak 3 kali teman-teman. Dan selanjutnya akan saya tambahkan tepung tapioka sebanyak 4 sendok makan ya teman-teman. Untuk ukurannya kurang lebih seperti ini, tidak terlalu munjung juga tidak terlalu peres. Agar rasa kulit risolnya itu lebih gurih, saya menambahkan penyedap rasa ya teman-teman. Untuk satu resep ini cukup 1 bungkus saja, tidak perlu lagi ditambahkan garam.
Dan untuk menambah rasa gurihnya saya juga menambahkan setengah sendok teh bubuk bawang putih ya teman-teman. Tapi ini opsional aja, silahkan kalau misalkan teman-teman di rumah nggak ada bubuk bawang putih, nggak apa-apa di skip aja ya teman-teman. Rasanya tetap enak kok. Dan untuk airnya total saya menggunakan 1200 cc ya teman-teman. Tapi itu bisa disesuaikan, silakan bisa ditambah atau dikurangi. Tapi kalau misalkan teman-teman menambahkan lagi dari 1200 itu ditambah 100 cc misalnya jadi 1300. Nah jangan lupa teman-teman, setiap menambahkan air teman-teman harus menambahkan minyak gorengnya juga sebanyak 1 sendok makan. Dan ini yang terakhir, saya akan menambahkan minyak goreng sebanyak 4 sendok makan. Tadi di yang kedua itu saya sudah menambahkan telurnya 1 butir ya teman-teman. Dan ini sudah selesai saya campur semua untuk adonan kulit risolnya. Ini hasilnya akan saya diamkan dulu selama 30 menit ya teman-teman. Dan ini sudah 30 menit, saya akan menyiapkan dulu untuk proses pembuatan risol mayonya ya teman-teman. Di sini saya siapkan dulu meja kerja saya dan saya keluarkan adonan kulit yang tadi yang sudah saya diamkan selama 30 menit itu. Saya tuangkan aja ke dalam wadah untuk lebih mudah memproses kulit risolnya ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan teflon walik ya teman-teman agar lebih cepat aja gitu. Saya panaskan dulu teflon waliknya sebentar, setelah panas saya tempelkan ke adonan kulit. Nah kalau misalkan teman-teman pada saat mengangkat si wajannya itu ada yang bolong-bolong, ditambal aja teman-teman, jangan khawatir, ini bisa kok, nggak apa-apa ya, ini memang seperti ini gitu, pasti suka ada yang bolongnya. Dan ini sudah selesai, saya akan isi si kulit risolnya dengan isian yang kita sudah buat tadi. Saya tambahkan setengah sendok makan tepung mayonnaise maksudnya, dan saya tambahkan juga isiannya beef burger dan telur. Telurnya ini 1 butir dipotong 8 teman-teman, 8 potong ya. Agar si mayonya itu tidak bocor, untuk melipatnya itu harus rapat ya teman-teman. Jadi sisi kiri kanannya itu harus nyambung gitu. Jadi tidak ada celah untuk atau tidak ada jarak ya, tidak ada jarak antara sisi lipatan satu dan sisi lipatan yang lainnya. Dan ini kan saya buat lagi seperti tadi, sama ya teman-teman. Untuk banyaknya mayo silahkan disesuaikan dengan selera, tapi saya sih nggak terlalu banyak juga, tapi nggak dikit juga ya teman-teman, disesuaikan aja karena kan ini harganya 2.500. Nah sisi yang ini harus rapat agar tidak bocor, kita lipat lagi dan seperti ini hasilnya. Kalau misalkan teman-teman ragu, takutnya bocor teh, atau saya kurang yakin gitu ya. Nah ini caranya teman-teman, bisa potong 1 lembar kulit risol dibagi menjadi 4. Ini akan kita jadikan dalamannya gitu ya teman-teman. Nah seperti ini, kita bagi seperti ini ya teman-teman. Caranya kita ambil potongan kulit risol yang sudah kita bagi 4 tadi, kita taruh di atas kulit risol utama. Dan seperti biasa kita isikan isiannya sama seperti tadi ya teman-teman. Mayonaise-nya dulu, terus beef burger, telur, dan ditutup lagi dengan mayonaise. Setelah itu kita lipat. Sisi kiri kanannya harus rapat ya teman-teman. Nah seperti ini, kita gulung, dan ini hasilnya teman-teman. Perlu diketahui ya teman-teman, ini tuh bukan tipikal kulit risol yang kokoh ya teman-teman, yang tidak mudah sobek gitu, enggak, ini mudah sobek. Makanya teman-teman harus hati-hati. Kenapa teh tidak kokoh atau mudah sobek? Karena ini menggunakan 1 telur teman-teman. Kalau misalkan dalam 1 resep setengah kilo tepung terigu teman-teman ingin menghasilkan kulit yang kokoh, teman-teman bisa menggunakan 2-3 telur. Nah itu baru kokoh.
gitu ya. Tapi kan ini dijual di harga 2.500, tentunya harganya nggak masuk ke model teman-teman ya. Kalau misalkan dijual hanya 2.500, makanya saya menggunakan hanya 1 telur aja untuk 1 resep di setengah kilogram tepung terigu. Tapi itu silakan disesuaikan dengan harga jual ya, harga jual teman-teman mau dijual berapa gitu. Tapi ini hasilnya tetap oke kok teman-teman, tetap lentur, tidak mudah pecah ya pada saat dilipat gitu. Tapi ini masih oke kok teman-teman. Setelah semua kulit risolnya itu dibentuk ya teman-teman atau diisi, ini saya menghasilkan 40 buah risol mayo. Selanjutnya akan saya celupkan di bahan basah. Ini bahan basahnya terdiri dari tepung terigu aja dan sedikit sisa dari adonan kulit risol gitu teman-teman. Jadi tadi ada adonan kulit risol sisa, baru saya tambah dengan tepung terigu, saya campur air gitu aja teman-teman. Dan ini saya celup-celupkan, saya balur-balur dulu dengan tepung basah. Setelah itu akan saya taruh ke tepung panir, dibalur dengan rata ya teman-teman. Dan tepung panirnya juga sudah saya blender terlebih dahulu teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan tepung panir yang gede-gede yang kasar gitu ya, karena menurut saya itu kurang kurang cantik yang pertama. Terus pas dimakan itu suka agak keras gitu ya teman-teman. Dan ini hasilnya sudah saya balur semua dengan tepung panir, akan saya langsung goreng aja ya teman-teman. Untuk menggoreng risol gunakan minyak goreng yang banyak ya teman-teman, karena risol ini harus terendam minyak agar tidak mudah pecah, serta suhunya juga harus pas. Gunakan minyak yang sudah panas dan api sedang cenderung besar gitu. Dan untuk menggorengnya juga jangan terlalu lama teman-teman. Dan kalau ada rontokan dari tepung panir, teman-teman bisa diputar-putar gini, dikumpulin di tengah, baru kita bawa ke pinggir ya teman-teman. Jadi teman-teman membersihkannya tidak perlu menggunakan cairan atau tepung tapioka yang dicairkan terus digoreng itu. Aduh ya Allah, kelamaan ya teman-teman. Caranya seperti ini aja, insya Allah minyak gorengnya akan kembali menjadi bersih. Setelah saya tiriskan, risolnya akan saya packing ya teman-teman. Ini pesanannya 25 digoreng dan 10 buahnya tidak perlu digoreng katanya gitu. Dia mau goreng buat stok di rumahnya gitu teman-teman. Dan cara menyusunnya seperti ini aja. Saya menggunakan Mika Bolu ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau udah digoreng itu ditiriskan atau diberdirikan seperti ini ya teman-teman, agar si minyaknya itu turun. Jadi pada saat kita packing itu minyaknya tidak terlalu banyak gitu teman-teman. Dan ini saya packing untuk yang beli satuan ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya share bermanfaat untuk teman-teman dan sukses untuk kita semua pejuang rupiah. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.